Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji Tuhan, kita bersyukur kembali datang memuji dan menyembah kepada Tuhan. Kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan di dalam setiap kehidupan kita orang yang percaya. Anugerahnya dinyatakan berlimpah dalam setiap kehidupan kita. Mari kita mengawali dengan berdoa kepada Tuhan. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepada Engkau. Setiap kesempatan yang Kau berikan kepada kami gunakan secara maksimal Tuhan. Untuk kami menikmati hadirat dan kuasa kemuliaan-Mu yang Kau nyatakan Tuhan. Kami membutuhkan Engkau Tuhan. Kami membutuhkan pertolongan-Mu Tuhan. Kami membutuhkan jamahan-Mu Tuhan. Di tengah-tengah kesulitan hidup, di tengah-tengah pergumulan kami percaya kasih-Mu tidak pernah berkurang dalam hidup kami Tuhan. Urapi kami semua para pelayan-Mu. Urapi seluruh umat-Mu dimanapun mereka berada, yang bersama-sama menaikkan pujian penyembahan ini Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami minta di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Haleluya. Tiada berkesudahan kasih setia Tuhan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Selalu baru rahmat-Mu bagiku. Dari berganti hari tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, oh Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Saudara, Tuhan yang kita sembah, Dia Tuhan yang sangat baik dan luar biasa. Amin. Dia menuntun setiap langkah hidup kita. Dia menyertai hidup kita. Dia memberi kekuatan kepada kita. Amin, haleluya. Haleluya.
kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Amin. Kami akan teguh Tuhan, karena Engkau yang menopang hidup kami. Firman-Mu Tuhan kita bagi kakiku, janji-Mu terang bagi jalan-jalanku, kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Amin. Engkau tempat yang paling aman Tuhan, karena Engkau yang menudungi kami, Engkau yang menyertai kami Tuhan. Amin. Firman-Mu Tuhan kita bagi kakiku, janji-Mu terang bagi jalan-jalanku, kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Jalan-Mu di atas jalan-jalanku, rancangan-Mu melebihi rancanganku. Firman-Mu sungguh tak membebaskanku, berjalan lebih tinggi, berjalan bersama-Mu. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan.
Haleluya. Saudara, kita punya kuasa Tuhan yang menyertai dan menopang hidup kita. Haleluya. Tak ada yang seperti Tuhan kita Yesus Kristus. Tetap berkuasa, sorakanlah kemenangan. Lihat Tuhan yang besar, nyatakan kemuliaan. Kuasa Tuhan dinyatakan, belenggu hancurkan. Aku tetap berkuasa, kemenangan. Lihat Tuhan yang besar, nyatakan kemuliaan. Kuasa Tuhan dinyatakan, belenggu hancurkan. Aku tetap berkuasa, sorakanlah kemenangan. Lihat Tuhan yang besar, nyatakan kemuliaan atas kita. Lihat Tuhan yang besar, nyatakan kemuliaan. Lihat Tuhan yang besar, nyatakan kemuliaan. Lihat Tuhan yang besar, nyatakan kemuliaan atas kita. Haleluya Tuhan. Terima kasih kemuliaan yang besar Engkau sediakan dalam hidup kami. Karena Engkaulah yang memiliki kekuatan dalam hidup kami Tuhan. Kami mengalami perkara yang besar. Mengalami perkara yang ajaib dalam kehidupan kami Tuhan. Di tengah-tengah pergumulan kami, persoalan kami Tuhan. Kasih-Mu terus Engkau nyatakan dalam hidup kami Tuhan. Dan kami rindu Tuhan, Engkau menyatakan atas kehidupan kami Bapa. Kami mengalami kuasa yang besar itu Tuhan.
terjadi dalam keluarga kami, terjadi dalam usaha pekerjaan kami, terjadi dalam kehidupan kami secara pribadi Tuhan. Sehingga kami boleh memuliakan nama-Mu Tuhan, haleluya. Yesus Tuhan, haleluya. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa, aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa, aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, memenuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa, aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, memenuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Mari sekali lagi naikkan pujian dengan segenap hati kepada Tuhan. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa, aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit, sejauh langit dari
hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku, sejauh langit, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Oh, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Oh, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Oh Tuhan, Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah kekuatan kami di saat badai datang menerpa, di saat gelombang menghampiri kami. Tuhan, Engkau yang menjadi kekuatan kami, Engkau yang menopang hidup kami. Tuhan, kami tetap teguh di dalam-Mu. Oh, haleluya. Hinaya rarabayasu, hiralabayasu. Engkaulah sukacitaku Tuhan, Engkaulah penghiburanku, oh penopang hidupku, Kau tak bentengku. Haleluya, haleluya. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang. Kau tak berubah, Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Oh, tiada yang lain, hanya Kau, hanya
Rabaya Karabaya. Terima kasih Tuhan buat hadirat-Mu yang begitu manis di tengah-tengah kami saat ini ya Bapa. Kami haus dan lapar akan Engkau ya Tuhan. Amin. Jamah setiap kami, tidak seorang pun terluput dan terlewat dari lawatan-Mu ya Bapa. Berikan kami hikmat dan pengertian supaya kami paham dan mengerti maksud firman-Mu yang akan kami dengar hari ini. Berbicaralah ya Bapa, bersabdalah, kami siap mendengar dan kami siap untuk diubahkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, apa yang terjadi? Misalnya buah kelapa dan buah stroberi itu dimasukkan ke dalam satu kantong plastik, kayak itu ya. Kemudian diberi tekanan. Yang hancur terlebih dahulu pasti buah stroberi, ya kan? Pada akhirnya nanti buah stroberi itu akan hancur, kemudian remuk dan tergencet karena gencetan dari buah kelapa. Nah, saya baca ilustrasi ini pada waktu saya lagi cari-cari informasi tentang parenting. Karena dalam beberapa minggu ini saya sama anak saya itu lagi banyak berselisih paham kayak gitu ya. Jadi kenapa sering beda pendapat? Apa saya ini salah? Maksudnya salah mendidik kayak gitu kok. Jadi anak saya berselisih paham dengan saya. Nah, saya menemukan artikel ada buah kelapa dan buah stroberi. Nah, buah kelapa itu kan melambangkan sesuatu yang keras, yang kuat. Nah, itu kan seperti generasi orang-orang tua pada umumnya, generasi saya. Saya menganggap generasi orang tua itu adalah generasi seperti buah kelapa, yang keras, yang kuat, meskipun jatuh dari ketinggian pun itu enggak gampang pecah. Sementara kalau anak-anak zaman sekarang itu kan dinamakan ditulis seperti generasi stroberi. Kayak gitu ya. Jadi stroberi itu kan yang gampang rapuh, gampang remuk. Jadi generasi sekarang itu meskipun canggih ya dalam hal teknologi, mereka itu kekuatannya di dalam hal teknologi ya. Tapi kita bisa lihat di generasi yang sekarang kayak gitu ya. Generasi stroberi itu generasi meskipun mereka cepat menguasai teknologi, tapi kenyataannya mereka itu tidak kuat menghadapi proses dan tekanan. Beda sama, kalau saya anggap beda sama generasi zaman saya dulu. Kalau anak sekarang kalau belum melakukan, misalnya disuruh A, itu cepat sekali bilang tidak bisa kayak gitu ya. Kalau zaman saya dulu disuruh, oh iya saya coba dulu, pasti bilangnya gitu. Kalau sekarang nggak bisa, anak saya juga gitu, nggak bisa ini susah, loh belum dicoba kenapa bilang susah kayak gitu ya. Jadi saya cari-cari gimana sih cara mendidik anak sekarang kayak gitu loh. Karena sepertinya itu beda sekali, perbedaannya terlalu jauh. Nah, tapi saya tahu ya berbagai ilmu parenting yang bagus di artikel-artikel itu tidak ada yang bisa sebagus yang ada di firman Tuhan kayak gitu. Jadi saya mencoba belajar dari dua orang ini mendidik anak-anaknya, kayak gitu ya. Jadi saya tuh mau belajar dari Alkitab mengenai peran saya sebagai orang tua. Bagaimana saya bisa mendidik anak-anak saya itu sesuai dengan firman Tuhan. Nah, saya belajar dari dua orang ini. Nah, yang pertama itu orang ini salah asuhan, kayak gitu kan. Ada judul film Salah Asuhan kalau nggak salah ya. Nah, orang ini juga kayak gitu, salah mengasuh anaknya, sehingga kita nanti lihat apa yang terjadi karena orang ini salah mengasuh anaknya. Tapi sebelum itu kita lihat dulu di Kolose 3 ayat 21. Kolose 3 ayat 21. Kolose ini ditulis oleh Rasul Paulus ya. Jadi di Kolose 3 ayat 21 ini dikatakan,
Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Lalu kita mau bandingkan dengan Efesus 6 ayat 4. Ini hampir sama ya, kata-katanya ya. Yang menulis sama-sama Rasul Paulus. Di Efesus 6 ayat 4. Dan kamu bapak-bapak janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Waktu saya baca ini ya di Efesus 6 ayat 4 dan Kolose 3 ayat 21 ini kan saya suka bacanya itu di Alkitab Sabda. Biasanya saya bacanya di laptop untuk melihat kan biasanya ada catatan kakinya kalau Alkitab Sabda itu. Jadi baca Alkitabnya bisa lebih mengerti gitu. Jadi di situ di catatan kakinya itu ya itu ditulis kata Bapa itu bahasa aslinya itu enggak berbicara tentang bapak-bapak, itu enggak cuma untuk ayah-ayah saja, tapi bahasa Yunaninya itu berbicara tentang tidak hanya untuk ayah secara pria, tapi maksudnya itu adalah parent. Parent itu orang tua. Jadi orang tua itu ayah dan ibu. Jadi ayat ini enggak diperuntukkan untuk ayah saja, tapi untuk orang tua, ayah dan ibu. Jadi jangan bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu. Nah saya sendiri juga belajar ya, saya kadang-kadang kalau sudah emosi kayak lupa daratan, marah nggak jelas. Jadi saya belajar dari ayat ini ya. Kemudian dikatakan, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Dijelaskan lagi juga di catatan kakinya itu, kata ajaran dalam bahasa Yunani itu kan Alkitab kita ya, Alkitab teks aslinya itu Perjanjian Baru ditulis dalam bahasa Yunani. Nah bahasa Yunaninya didiklah mereka dalam ajaran. Ajaran dalam bahasa Yunani berasal dari kata paideia gitu. Itu pokoknya gitu saya nyatetnya gitu. Itu artinya secara aktif mengasuh, membimbing anak supaya bertumbuh dewasa secara pikiran, moral dan tubuh melalui pelatihan, instruksi dan disiplin. Jadi saya menangkap di sini orang tua itu memiliki peran yang sangat penting dalam keberhasilan anaknya, dalam keberhasilan suatu generasi itu orang tua memegang peranan sangat penting. Nah, mari kita belajar dari kisah Alkitab tentang dua orang tadi yang saya sebutkan ya, yang mendidik anak mereka dengan cara yang berbeda. Kita mau lihat yang pertama yang salah asuhan. Salah asuhan. Itu adalah kisahnya Raja Saul dan anaknya Yonatan. Nah, seperti yang kita tahu ya, Saul itu kan ayahnya, Yonatan itu anak. Kenapa kok saya bilang, kalau saya menangkap Saul ini salah mendidik Yonatan. Kan ceritanya itu kan mereka menjadi ini ya, berkonflik, bersitegang Saul dan Yonatan. Karena apa? Karena Yonatan ini lebih berpihak kepada Daud, kayak gitu ya. Yonatan kan bersahabat dengan Daud. Daud itu siapa sih? Daud itu ya seperti yang kita tahu ya, anak muda yang berhasil mengalahkan Goliat kayak gitu ya. Raksasa besar. Nah, sejak saat Daud berhasil mengalahkan Goliat, jadinya Daud ini kan dipuji-puji. Seperti yang pernah kita baca juga kan dikatakan Saul mengalahkan beribu-ribu, Daud berlaksa-laksa. Nah, karena itu Saul jadi emosi, jadi marah. Kalau orang bilang sekarang itu marahnya tingkat dewa sampai keluar asap kayak gitu ya, kalau digambarkan kayak gitu ya. Dia enggak terima karena Daud itu kok cuma mengalahkan Goliat satu kali tapi dipuji-puji sampai segitunya. Sementara menurut riwayatnya Saul itu juga mengalahkan musuh berkali-kali, tapi kenapa kok Daud yang dipuji-puji? Nah karena itu Saul enggak terima. Jadi sejak saat itu Saul ingin membunuh Daud. Nah, akhirnya hubungan Saul dan Yonatan itu menjadi buruk kayak gitu ya, menjadi bersih tegang. Karena Yonatan kan bersahabat dengan Daud. Nah, Saul terjebak dengan amarah, iri hati sehingga mau membunuh Daud. Nah, sebagai anak Yonatan itu pasti juga terjepit ya. Seperti dikatakan peribahasa seperti makan buah si malakama ya, dilema. Dia harus membela siapa? Kalau dia bela ayahnya kan salah, mau bunuh sahabatnya yang enggak salah kayak gitu loh. Maksudnya sahabatnya ini enggak bersalah, tapi kenapa kok mau dibunuh sama papanya? Tapi kalau dia pro sama sahabatnya,
Gimana? Itu kan ayahnya sendiri. Itu pasti ya, bayangkan. Kalau jadi Yonatan, pasti itu enggak enak ya. Setiap malam mungkin enggak bisa tidur kayak gitu ya. Nah, dia enggak di satu sisi dia tidak mau durhaka ya, tidak mau kurang ajar sama papanya. Tapi di satu sisi dia juga tidak bisa meninggalkan sahabatnya. Kan sahabatnya ini enggak salah kayak gitu ya. Jadi yang saya tangkap dari sini, kalau kita orang tua ya, kadang kalau kita tidak bijaksana, sehingga anak-anak kita itu ada dalam kondisi seperti Yonatan, terdesak kayak gitu ya, tidak maju salah, mundur juga salah. Jadi hati-hati, kita sebagai orang tua jangan seperti Saul. Kita tidak mau kan anak kita itu seperti Yonatan yang terjepit keadaannya. Nah, mari kita perhatikan apa yang Saul lakukan ketika menjadi orang tua bagi Yonatan di 1 Samuel 20 ayat 30 sampai 34. Kita mau lihat ya, gimana sih cara Saul ini memperlakukan Yonatan. Apakah Saul ini seorang ayah yang baik kayak gitu ya. Meskipun dia marah sama Daud, tapi ke anaknya tetap baik. Kita mau lihat ya. 1 Samuel 20 ayat 30. Lalu bangkitlah amarah Saul kepada Yonatan. Katanya kepadanya, anak sundal yang kurang ajar. Wah, dia bilang anaknya itu anak sundal. Tahu sundal? Sundal itu pelacur. Bukankah anaknya sendiri dibilang pelacur gitu ya? Luar biasa ini. Bukankah aku tahu bahwa engkau telah memilih pihak anak Isai dan itu noda bagi kau sendiri dan bagi perut ibumu. Sebab sesungguhnya selama anak Isai itu hidup di muka bumi, engkau dan kerajaanmu tidak akan kokoh. Dikutuk anaknya ini ya. Dan sekarang suruhlah orang memanggil dan membawa dia kepadaku sebab ia harus mati. Tetapi Yonatan menjawab Saul, ayahnya itu, katanya kepadanya, mengapa ia harus dibunuh? Apa yang dilakukannya? Lalu Saul melemparkan tombaknya kepada Yonatan untuk membunuhnya. Maka taulah Yonatan bahwa ayahnya telah mengambil keputusan untuk membunuh Daud. Sebab itu Yonatan bangkit dengan meninggalkan perjamuan itu dengan kemarahan yang bernyala-nyala. Pada hari yang kedua bulan baru itu ia tidak makan apa-apa sebab ia bersusah hati karena Daud. Sebab ayahnya telah menghina Daud. Nah, dari kisah ini kita bisa mengerti ya, cara Saul memperlakukan anaknya. Jadi di saat diadakan perjamuan makan dan semua bangsa Israel itu diundang harus datang. Nah, salah satunya itu Daud harus datang. Tapi Daud, kan karena Daud diberitahu oleh Yonatan, karena kalau dia mau dibunuh, jadinya Daud itu tidak datang. Nah, disitulah Saul emosi, loh kenapa ini Daud gak datang? Kayak gitu ya. Dia marah sekali, bahkan di ayat 30 tadi dikatakan, ya itu tadi ya, dibilang anak sundal yang kurang ajar. Bayangkan seorang ayah mengutuk anaknya seperti itu, saking gelap matanya, kayak gitu ya. Hati-hati ya, dari sini saya menangkap, hati-hati kalau kita lagi marah. Kan kadang-kadang kita memang terpancing untuk ngomong yang kasar dengan orang lain, terutama anak kita ya. Saya juga banyak belajar dari ayat ini, jadi mending kalau saya marah dengan anak saya, mending saya pergi dulu aja, daripada nanti saya mengeluarkan kata-kata yang gak pantas seperti Saul. Selain dikata-katai ya anaknya ini juga mau dilempar dengan tombak. Ya, bukan berarti kita nggak boleh menegur anak kita ya, bukan nggak boleh mendisiplin anak kita. Kita harus mendisiplin, harus menegur. Di Ibrani dikatakan ya, bapak mana yang tidak pernah mendisiplin anaknya. Kalau bapak itu nggak pernah mendisiplin anaknya diperlakukan sebagai anak gampang. Jadi kalau kita sayang kepada anak kita ya kita harus mendisiplin, tapi tidak seperti caranya Saul ini gitu. Tidak ngomong kasar, tidak mengutuki, tidak merendahkan anak-anak kita. Nah kalau kita mengutuk anak-anak kita seperti yang dilakukan Saul ini ya, kita gampang mengucapkan kata-kata yang tidak memberkati anak-anak kita, itu bisa ditangkap oleh iblis dan itu bisa terjadi di dalam keluarga kita seperti nanti yang terjadi di keluarganya Saul. Nah, Saul itu enggak terima kalau anaknya itu beda pendapat dengan dia kayak gitu ya. Sampai dibilang anak sundal kayak gitu.
Masa sih Yonatan tuh nggak setuju sama papanya sendiri? Kan harusnya anak itu kompak sama papanya. Saul itu mikir meskipun saya salah pokoknya anakku harus ikut saya. Nah itu nggak boleh ya. Bayangkan kita sampai dikatakan Yonatan tadi tidak mau makan apa-apa. Saking susahnya kayak gitu ya. Gimana ya ayahnya itu kok salah tapi nggak sadar-sadar. Nah, kemudian di 1 Samuel tadi, di 1 Samuel 20 ayat 30 sampai 34 saya menemukan ada 3 pola salah asuhan versi Saul. Yang pertama, Saul itu tidak suka melihat ada generasi muda yang bangkit, yang lebih bagus dari dia gitu. Jadi tidak menerima perubahan. Saul menganggap Daud itu musuhnya, rivalnya, padahal kan Daud itu berhasil menaklukkan Goliat. Nah, Bapak Ibu Saudara, kan ada quotes ya seperti ini ya. Menjadi tua itu pasti, tapi menjadi matang dan dewasa itu pilihan dan keputusan. Jadi meskipun ada orang yang umurnya sudah tua mungkin ya, tapi belum tentu orang itu dewasa. Seperti Saul ini sudah jadi raja loh, tapi pola pikirnya enggak dewasa sama sekali. Nah, jangan sampai kita menjadi seperti Saul. Oleh karena itu ya, di dalam hidup kita tuh enggak bisa menganggap remeh anak-anak kecil, terus anak-anak yang lebih muda. Kadang-kadang kita juga bisa belajar dari anak-anak kecil, anak-anak yang lebih muda dari kita gitu ya. Dan pasti nanti selalu akan muncul generasi baru, generasi lain yang lebih hebat, lebih inovatif kayak gitu ya. Dan suatu saat kita yang muda ini kan pasti akan menjadi tua. Seperti itu. Jadi terus siklusnya seperti itu. Jadi harus saling menghargai. Demikian juga yang muda. Meskipun kelihatannya orang yang lebih tua ini kayak gaptek, tapi nggak boleh meremehkan juga kayak gitu ya. Jadi harus saling bekerja sama, harus saling menghargai. Itu yang pertama. Saul itu tidak suka melihat ada anak-anak muda yang lebih berhasil dari dia, tidak bisa menerima perubahan. Yang kedua, Saul itu mengutuki anaknya dengan kasar dan jahat. Nah, seperti ayat yang kita baca tadi di awal ya. Di situ kan tertulis jangan sakiti hati anak-anak supaya jangan tawar hati. Kenapa anak-anak sekarang, maksudnya generasi stroberi itu menjadi generasi yang kurang tangguh? Bisa jadi itu salah satu sumbangsihnya itu adalah dari kita para orang tua gitu. Karena kita sering menyakiti hati anak-anak. Kita sering membangkitkan amarah mereka. Jadi kalau kita sering membangkitkan amarah, jadi mereka tawar hati, menjadi generasi yang rapuh. Makanya kalau kayak gitu, kalau marah mending, kalau misalnya sudah kayak sampai di ubun-ubun mending pergi dulu. Saya belajar dari ayat ini, ya mending tak pergi dulu aja daripada nanti keluar kata-kata yang mengutuki. Nah yang ketiga, Saul itu tidak mau bertobat dan mengakui kesalahan. Saul tahu dia salah, Saul tahu dia itu enggak taat. Sampai Tuhan itu menolak dia ya. Kan Tuhan berkata sama Saul, karena kamu tidak taat maka aku akan memilih orang lain yang hatinya berkenan kepadaku. Dan tak selamanya pemerintahan Israel akan ada di dalam kuasamu. Akan aku pindahkan kepada orang lain. Nah, sudah tahu firman Tuhan seperti itu ya, Saul itu enggak mau tahu, enggak mau bertobat. Bahkan malah dia pingin anaknya itu bisa sepaham sama dia untuk membunuh orang yang enggak bersalah, untuk membunuh Daud. Bayangkan seorang ayah mengajak anaknya sendiri untuk melakukan hal jahat, yaitu membunuh orang. Bahkan ketika Saul marah dan anaknya Yonatan itu tidak sependapat dengan dia langsung ambil tombak dan melempar anaknya dengan tombak, untung enggak kena. Kayak gitu ya. Bayangkan ya, ketika kita sebagai orang tua itu tidak takut akan Tuhan, kita tidak berakar dalam firman Tuhan, maka keluarga kita juga pasti akan kacau. Nanti kita bisa lihat ya akhir hidup Saul dan Yonatan, tidak usah dibuka. Nanti kalau mau lihat di 1 Samuel pasal yang terakhir itu, akhirnya Saul dan Yonatan itu mati sia-sia di medan perang. Jadi kedua orang ini akhirnya mati. Tidak ada sesuatu yang membanggakan ya, matinya menyedihkan. Anak dan orang tua sama-sama mati di medan perang. Nah di sini Saul menunjukkan
bahwa salah asuhan kepada anaknya itu membuat hidupnya hancur dan juga anaknya, mereka mati sia-sia. Nah yang kedua, keluarga yang kedua. Ya kalau yang tadi yang pertama kan salah asuhan, kalau yang ini benar asuhan. Kita mau melihat di Amsal 4 ayat 3 sampai 6. Kalau yang pertama tadi kan keluarganya Saul dan Yonatan, yang kedua ini ya pasti keluarganya Daud dan anaknya yaitu Salomo. Nah Amsal ini kan ditulis oleh Salomo kayak gitu ya. Jadi mari kita baca di Amsal 4 ayat 3 sampai 6. Amsal 4 ayat 3, karena ketika aku masih tinggal di rumah ayahku sebagai anak, lemah dan sebagai anak tunggal bagi ibuku, aku diajari ayahku, katanya kepadaku, biarlah hatimu memegang perkataanku, berpeganglah pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup. Perolehlah hikmat, perolehlah pengertian, jangan lupa dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Janganlah meninggalkan hikmat itu, maka engkau akan dipeliharanya. Kasihilah dia, maka engkau akan dijaganya. Nah, di sini Salomo yang menulis ya, di ayat 4 dikatakan, ayat 4, aku diajari ayahku. Jadi kalau Salomo menulis aku diajari ayahku, berarti sejak kecil Salomo ini diajari oleh ayahnya yaitu Daud. Jadi Daud itu mulai Salomo kecil, tadi kan di ayat 3 dikatakan selagi aku masih lemah kayak gitu ya, masih tinggal di rumah ayahku sebagai anak. Aku diajari ayahku untuk apa? Ini, biarlah hatimu memegang perkataanku. Jadi sejak kecil Salomo ini diajari untuk nurut sama perkataan orang tuanya. Karena apa? Kalau kita menurut itu, berpeganglah pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup. Salomo ini adalah raja ketiga ya untuk atas Israel. Jadi kan yang pertama tadi Saul, kemudian ada Daud. Nah penerusnya yaitu Salomo. Seperti yang kita tahu pemerintahan Salomo itu membawa Israel memasuki Golden Age ya atau zaman keemasan. Jadi sampai dikatakan perak itu enggak ada harganya pada waktu pemerintahnya Salomo. Istananya didirikan dengan megah, semuanya berlapis emas. Alat makannya semua dari emas. Bait suci juga didirikan lagi pada zaman Salomo dan semuanya dilapisi emas. Kemudian banyak ya raja-raja itu datang ke tempatnya, ke istananya Salomo untuk belajar, termasuk Ratu Sheba. Nah, Ratu Sheba ini sangat sampai bilang tidak ada separuhnya kayak gitu ya. Ketika dia lihat sikap tingkah lakunya pegawainya Salomo ini, sopan santunnya. Kemudian tidak ada bangsa yang berani berperang di zaman pemerintahnya Salomo. Nah, ketika Salomo ini ada di tengah-tengah puncaknya ya, di tengah-tengah puncak pemerintahannya, dia ingat pada waktu masa kecilnya, sehingga dia nulis di Amsal 4 ini tadi. Orang tuaku mengajarku, nah ini, aku diajari ayahku. Nah, seperti yang kita tahu juga, kitab Amsal ini ditulis sebagian besar oleh Salomo. Nah, di situ banyak ya nasihat-nasihat mengenai hikmat ya, hikmat dalam pekerjaan, hikmat dalam keuangan, pernikahan. Terus ada juga ditulis janganlah kakimu pergi ke rumah perempuan sundal. Kayak gitu ya. Jadi didikannya Daud kepada Salomo ini sungguh luar biasa. Semuanya dicatat sama Salomo itu, apa yang diajarkan Daud semuanya di kitab Amsal itu ada. Nah, dan ternyata ini sinkron dengan apa yang ditulis Daud sebelum dia di akhir hayatnya kayak gitu ya. Kita mau buka di 1 Tawarik 8 ayat 28. Ini adalah kalimat terakhir Daud sebelum meninggal dunia gitu ya. Jadi kita bisa tahu kalau Daud itu selalu konsisten untuk mendidik anaknya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. 1 Tawarik 8 ayat 28.
Nah itu enggak ya? Sebentar. Sebentar, kayaknya salah. 1 Tawarik. Kayaknya benar ya, 1 Tawarik 8 ayat 8. Sebentar. Bentar. Apa salah ya? Ayat 8. 1 Tawarik 8 ayat 8. Tapi kok enggak sama ya? 1 Tawarik. Coba lanjutkan yang 1 Tawarik 8 ayat 28. Enggak. Yang 29 coba. Oh, kayaknya salah nyatet. Pokoknya di 1 Tawarik itu saya tadi, bentar ya, bentar nanti aja. Yang saya dapat pokoknya intinya ya, benar asuhannya versi Daud. Itu yang pertama kita harus memelihara dan memelihara segala perintah Tuhan. Kemudian yang kedua, kita harus mengenal dan beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan yang ketiga, kita harus mendirikan rumah Tuhan. Nah, itu harus dimulai dari diri kita sendiri sebagai orang tua gitu ya. Bagaimana kita bisa mendidik anak kita cinta firman Tuhan kalau kita sendiri itu tidak cinta firman Tuhan? Kan kita harus mengajarkan apa yang kita lakukan dan kita juga harus melakukan apa yang kita ajarkan. Tidak cuma ngomong gitu loh. Harus benar-benar mengerjakan karena itu sangat penting. Daud mengajarkan kepada Salomo, jangan menghabiskan hartamu untuk dirimu sendiri. Buktinya Salomo itu disuruh membangun firman Tuhan. Itu berarti intinya Daud menyuruh Salomo untuk Gak cuma punya visi untuk diri sendiri, tapi ambillah visi kerajaan surga gitu loh. Jadi Daud mengajak Salomo untuk melihat visi yang lebih besar. Bukan cuma menjadi raja yang besar dan dikagumi, tapi juga menyelesaikan apa yang menjadi maunya Tuhan atas hidupnya Salomo kayak gitu. Nah, jadi dari 2 kisah ini ya, dari kisah Saul dan Yonatan, kisah Daud dan Salomo. Jadi di sini saya bisa tahu gitu loh, cara ilmu parentingnya kayak gitu ya. Jadi harus diajarkan berulang-ulang, bahkan ditulis juga biarlah firman Tuhan itu diajarkan berulang-ulang siang dan malam kayak gitu. Jadi dari sini saya belajar menjadi orang tua itu tidak boleh asal bicara kayak gitu ya. Nanti bisa jadi kata-kata yang kita ucapkan itu adalah kata-kata kutuk seperti yang dilakukan Saul. Tapi harus seperti Daud yang mengajarkan sejak kecil kebenaran firman Tuhan kepada anak-anaknya. Sehingga kita bisa lihat ya akhir hidupnya Yonatan mati di medan perang, sementara Salomo bisa menggenapi visinya Daud, yaitu membangun rumah Tuhan. Kan di situ dikatakan Daud tuh nggak bisa membangun rumah Tuhan karena pada zamannya Daud itu kan banyak peperangan. Jadi Tuhan tuh ngomong nanti yang akan membangun rumah Tuhan adalah anakmu. Nah itu loh, anak bisa menggenapi mimpi orang tuanya. Jadi mari Bapak Ibu ya, kita kembali lagi kepada firman Tuhan. Kita harus mengajarkan firman Tuhan itu berulang-ulang kepada anak-anak kita, kemudian ajak anak kita untuk beribadah sungguh-sungguh sama Tuhan. Dan kemudian ajak juga anak-anak kita itu tidak memikirkan visinya diri sendiri, tapi juga bisa mengerti visi dari Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa buat kebenaran firman-Mu malam hari ini ya Bapa. Kami mau ya Bapa mendidik anak-anak kami Tuhan, semua sesuai dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami tidak mau Tuhan, kami menjadi orang tua yang salah dalam mendidik anak-anak kami ya Bapa. Tapi biarlah kami bisa menjadi seperti Daud Tuhan, yang mendidik anak-anak-Mu Tuhan sesuai dengan kebenaran firman-Mu.
dan setiap anak-anak kami bisa melekat ya Bapa kepada firman-Mu, dan anak-anak kami bisa mengenapi setiap apa yang menjadi visi dari kerajaan surga ya Bapa. Terima kasih ya Bapa buat firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Mari sama-sama kita akan menutup pertemuan kita, saudara sekalian. Kita sudah mendengar bagaimana kita harus mendidik generasi di bawah kita. Satu hal yang saya ingin sampaikan saudara, bahwa kasih itu harus menjadi dasar untuk mendidik generasi di bawah kita. Dan bahwa anak-anak saudara, generasi saudara yang akan meneruskan perjalanan hidup saudara. Kita sedang menjadi orang tua yang mencetak, meneruskan, mendidik generasi yang akan datang. Generasi yang takut akan Tuhan, generasi yang mempermuliakan Tuhan, generasi yang berguna bagi kerajaan Tuhan di muka bumi ini. Haleluya. Bapa, kami percaya kuasa firman-Mu bekerja dalam kehidupan kami. Engkau sudah mengajarkan kami Tuhan bagaimana kami harus mendidik anak-anak kami, generasi yang akan datang, di mana mereka akan jadi para pemimpin gereja Tuhan, menjadi pemimpin bangsa dan negara kita. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau yang sanggup menolong Tuhan generasi kami. Oleh sebab itu pakai kami semua orang tua untuk mendidik kami dengan hidup takut akan Engkau ya Bapa. Mendidik generasi kami, keturunan kami Tuhan, dengan hidup melekat kepada Engkau ya Tuhan. Sehingga mereka memiliki visi kerajaan Allah, memiliki visi yang sungguh-sungguh Tuhan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, saudaraku, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan kuasa Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Selamat sore, Tuhan memberkati.